wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fitrah yang telah memberikan fitrah kepada kita semua, yang pada hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama membicarakan konsep fitrah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimah wa ma aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahhidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di sebuah zaman yang luar biasa, banyak fitnahnya gitu ya, banyak krisisnya. Para pengamat mengatakan inilah zaman di mana berkumpulnya krisis, baik krisis alam maupun krisis kemanusiaan. Ya, hari ini kita menemukan generasi kita berada di sebuah zaman yang luar biasa krisisnya, yang bukan hanya krisis alam yang hari ini kita prihatinkan ya, juga krisis kemanusiaan. Banyak para pakar mengatakan sistem pendidikan kita bisa melahirkan orang-orang yang cerdas gitu ya, human thinking dan human being. Ya, human thinking dan human doing, ya, orang yang cerdas dan terampil tapi gagal melahirkan human being. Manusia-manusia yang punya nurani, manusia-manusia yang hatinya bisa memberikan kedamaian bagi dunia kita gitu. Ya. Sebuah riset diteliti, tamatan Harvard angkatan 90-an diteliti selama 15 tahun, 19 orang diteliti angkatan 90. Setelah 15 tahun diteliti, ternyata dari 19 orang ini separuhnya menyebabkan kerusakan alam, separuh dari sisanya menyebabkan kebangkrutan perusahaan, ya, sisanya lagi bunuh diri gitu. Ya, ternyata dunia hari ini menyadari bahwa orang-orang cerdas, orang-orang yang pandai gitu ya, tidak serta-merta membuat dunia menjadi lebih baik, tidak serta-merta membuat dunia menjadi lebih damai, tidak serta-merta membuat dunia menjadi lebih tercerahkan begitu ya. Ya, hari ini juga orang banyak menyadari bahwa well schooled belum tentu well educated gitu ya. Orang yang tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Sepakat ya. Hari kita temukan profesor, doktor gitu ya, tapi ternyata pengikut Kanjeng Gusti misalnya. Profesor, doktor, tapi korupsi misalnya. Ternyata well schooled belum tentu well educated. Orang yang tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Hari ini masalah terbesar di dunia HR adalah HRD ya. Menemukan orang-orang yang memang bisa passion dengan pekerjaannya, bisa engage dengan pekerjaannya. Waktu Jokowi jadi presiden, sebuah lembaga polling internasional memberikan surat kepada Jokowi hasil risetnya tentang Indonesia. Ternyata hanya 83% pekerja yang engage dengan pekerjaannya di Indonesia. Jadi sisanya tidak engage ya, tidak serius dengan pekerjaannya. Ini sesuai dengan risetnya seorang profesor di Harvard, namanya Tal Ben Sahar, beliau mengatakan bahwa 90% orang bekerja bukan karena mencari makna, tapi karena mencari gaji gitu. Ya, karena sekedar asal bekerja. Sisanya lagi karena jabatan, sisanya lagi baru sesuai dengan panggilan hidupnya. Oleh karena itu ada sebuah riset lain juga yang membuktikan bahwa ternyata orang-orang well schooled ini betul well educated gitu ya. Perusahaan Boeing melakukan riset, ya, mereka menemukan bahwa orang-orang yang pensiun di usia 40 ternyata bisa hidup sampai usia 80 tahun. Ternyata orang yang pensiun di usia 50-an bisa hidup sampai 70-an. Mereka yang pensiun di usia 60-an katanya mati di tahun yang sama. Bukan berarti masalah kalau pensiun lebih cepat umur lebih panjang gitu. Ternyata tadi banyak orang bekerja bukan karena panggilan hidupnya. Banyak orang bekerja bukan karena fitrahnya kalau dalam bahasa Islam. Banyak orang bekerja bukan karena jati dirinya. Ya. Banyak orang bekerja karena salah jurusan gitu ya. Di Indonesia menurut riset 2015 87% mahasiswa salah jurusan. Gitu ya. Yang salah jurusan di ruangan ini boleh angkat tangan gitu. Kebanyakan kita salah jurusan begitu. Ya. Bermasalahkah salah jurusan? Bermasalah gitu ya. Orang kalau sudah salah jurusan biasanya salah karir. Kalau sudah salah karir biasanya salah pensiun. Gitu. Ya, kapan benernya kan salah terus begitu. Padahal yang namanya panggilan hidup itu adalah fitrah. Ya, panggilan kita sejak
kita lahir begitu ya, sudah setiap makhluk Allah ciptakan unik. Kenapa semua krisis ini terjadi? Karena apa? Karena sistem pendidikan, sistem sosial, sistem ekonomi kita tidak pernah mengakui bahwa manusia itu lahir dengan membawa fitrahnya. Gitu ya. Sistem pendidikan kita sampai hari ini masih mengakui bahwa manusia itu terjadi dengan kebetulan. Ya, mereka berpikir manusia lahir itu seperti kertas kosong. Ya. Seperti siapa para ateis mengatakan begitu, blank slate begitu ya, seperti si John Hope, saya lupa namanya, mengatakan bahwa manusia lahir seperti kertas kosong begitu. Jadi makin diisi katanya makin pintar, makin diisi makin hebat begitu ya. Kalau hari ini kita buktikan bahwa anak-anak yang makin banyak diisi makin rusak sebenarnya begitu. Ya. Makanya kemarin isu full day school begitu ya, terus digaungkan begitu. Kenapa? Karena berpikir anak kita kertas kosong. Waktu saya kecil saya masih merasakan sekolah itu seperempat hari. Masuk jam 7 pulang jam 9. Mungkin Bapak masih merasakan sekolah seperempat hari. Anak-anak saya mulai sekolah setengah hari gitu ya. Hari ini semua anak sekolah sampai asar. Ya kenapa? Berangkat dari pemikiran bahwa anak kertas kosong dan harus diisi banyak-banyak biar cerdas begitu. Gitu ya. Nanti saya kadang-kadang berpikir nanti jangan-jangan 10 tahun ke depan sekolah baru pulang pada isya gitu. Ya pada sahur baru pulang gitu ya. Karena berpikir apa? Anak kertas kosong dan makin banyak diisi makin hebat gitu. Padahal kenyataannya nggak begitu. Ya, makin banyak diisi belum tentu makin hebat gitu. Karena orang yang diisi harus sesuai dengan fitrahnya, harus relevan dengan maksud dia diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dengan kebetulan gitu ya. Kita nggak pernah percaya dengan sesuatu yang kebetulan. Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan kita dengan maksudnya. Gitu ya. Kalau dalam konsep fitrah nanti kita akan bahas apa itu fitrah. Saya kalau dengar kata fitrah yang kita ingat dua hal ya. Pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah zakat fitrah. Ya ternyata selama 15 tahun ini saya dalami begitu banyak nyata buku-buku Islam mendalami tentang konsep fitrahnya. Gitu ya. Allah ciptakan alam semesta, gitu ya. Lalu Allah ciptakan kehidupan, dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi waktu. Allah ciptakan manusia di atasnya dan Allah wafatkan semua yang gak relevan dengan manusia. Gitu ya. Jadi kalau dibilang kenapa dinosaurus diwafatkan Allah gitu ya, ada yang bilang karena gunung berapi, karena bencana alam, tidak. Dinosaurus diwafatkan Allah karena tidak relevan, tidak kompatibel dengan manusia. Kita susah hidup dan berdampingan dengan dinosaurus gitu kan. Jadi makhluk yang tidak relevan dengan manusia diwafatkan seketika, gitu ya, maka diciptakanlah manusia. Dan Allah tidak hanya memberikan dimensi waktu, dimensi tempat, gini ya, dimensi waktu, dimensi tempat, aktornya, termasuk juga Allah ciptakan sistem nilainya. Sistem nilainya. Ini semua pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya, bukan kebetulan. Robbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin batil, ini pasti al-haq gitu ya. Pasti diciptakan dengan hak gitu. Pasti diciptakan dengan maksud. Gitu ya. Oleh karena itu semua sistem harusnya merujuk kepada ini, kepada maksud penciptaan manusia. Ya, oleh karena itu dalam konsep Islam, ya, kita temukan bahwa the purpose of life itu dengan jelas digambarkan di Al-Qur'an, ya, dideskripsikan di Al-Qur'an. The purpose of life adalah pertama beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, beribadah kepada Allah. Yang kedua untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Gitu. Ini adalah alasan Allah menghadirkan kita di muka bumi. Yang sampai hari ini di barat belum terjawab gitu ya. Ada sebuah saya lihat video gitu ya. Ada seorang dosen bikin riset, setiap orang lewat di sebuah kampus ditanyakan apa the purpose of life gitu ya. Itu hampir semuanya tidak bisa menjawab apa the purpose of life. Dalam Islam clear ya, maksud penciptaan adalah jelas. Alasan Allah menghadirkan manusia adalah untuk beribadah dan untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Gitu ya. Nah, setiap maksud ini pasti menghendaki apa? Tugas. Gitu ya. Pasti menghendaki tugas. Bapak Ibu sekalian hadir ke tempat ini untuk apa? Untuk menghadiri kajian misalnya ya, untuk menghadiri kajian. Alasan panitia menghadirkan acara ini adalah salah satunya berdakwah Islam gitu ya, menyebarkan Islam, dakwah Islam, mencerahkan dan seterusnya sebagai bagian dari dakwah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang hadir ke sini pasti punya tugas masing-masing. Mohon maaf. Salah pencet nih. Banyak yang mana? Tapi kalau Allah punya alasan menghadirkan, kalau panitia punya alasan menghadirkan, gitu ya, pasti Bapak Ibu sekalian, pasti panitia juga punya alasan menghadirkan, begitu. Ada alasan panitia menghadirkan acara ini. Tapi setiap yang hadir di sini pasti punya alasan kehadiran, sepakat ya? Alasan kehadiran pasti spesifik nggak? Spesifik, masing-masing berbeda. Ada yang alasan kehadiran karena kebetulan lagi capek, gitu ya. Kebetulan hari ini lagi saum. Ada alasan kehadiran memang senang
thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ada yang alasan kehadirannya karena nggak enak, bosnya kebetulan ikut sholat di sini, begitu. Ya pasti punya alasan spesifik gitu ya. Begitu pula penciptaan manusia. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, punya alasan menghadirkan manusia, pasti setiap manusia punya alasan kehadirannya, gitu ya. Yang ini harus ditemukan sepanjang dia hidup, gitu. Sepanjang dia hidup. Dari mana tahu kita alasan kehadiran kita, gitu ya? Maka Allah install dalam diri setiap manusia adalah yang disebut dengan fitrah. Fitrah itulah yang merupakan potensi yang akan menjadikan alasan kehadiran kita di muka bumi, gitu ya. Jadi saya akan terangkan konsep fitrah itu dari sebuah konsep besar ini. Jadi tidak mungkin Allah ciptakan manusia begitu saja tanpa adanya tugas ya. Dan tugas inilah yang harus kita temukan. Dari mana mulainya? Dari fitrah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin gitu ya, waktu kemarin kita Ramadan, maka jadi penting betul menemukan fitrah kan. Maka 1 Syawal itu adalah kembali ke fitrah. Setelah 30 hari kita digodok di bulan Ramadan, biar kembali ke fitrah. Kalau Ramadan adalah bulan pembakaran, Syawal ini sebenarnya bulan pacuan begitu ya, bulan peningkatan ketakwaan begitu. Oleh karena itu, ya di bulan Ramadan sebenarnya titik penemuan titik kesadaran kita selama bulan Ramadan. Jangan sampai kita bekerja karena rutinitas. Karena musuh dari fitrah adalah rutinitas, kecanduan dan seterusnya. Begitu. Maka di bulan Ramadan semua rutinitas yang membuat manusia jadi melupakan tugas hidupnya dibalik, ya, dijungkir balikan, supaya di-tweak up gitu ya kalau dalam bahasa IT-nya gitu. Di-tweak, gitu supaya manusia disadarkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara diputar balik gitu. Yang tadinya siang buat makan, sekarang malam dibuat makan gitu. Yang tadinya malam buat tidur dipakai ibadah dan sebagainya. Dijungkir balikan kenapa? Untuk mengkat siklus kezaliman berupa rutinitas dan kecanduan begitu. Ya, agar kenapa? Agar diharapkan 1 Syawal itu kita kembali ke fitrah. Kembali kepada titik kesadaran kita tuh siapa di muka bumi. Apa yang harus kita lakukan di muka bumi? Ya, apa sebenarnya tugas kita di muka bumi yang sesungguhnya begitu. Oleh karena itu tadi ya, kenapa orang yang usia 40 kalau pensiun bisa hidup sampai 80 tahun? Karena terbanyak orang bekerja tanpa panggilan hidupnya. Orang kalau bekerja bukan panggilan hidupnya, itu pasti 3 hal yang ditemukan. Pertama apa? Sakit-sakitan. Yang kedua cepat mati begitu ya. Yang ketiga dia tidak akan menemukan kebahagiaannya. Ya. Di Indonesia ini kalau tadi mahasiswa salah jurusan, karyawan lebih parah lagi ya. Banyak yang salah karir dan seterusnya. Maka tugas ini menjadi penting. Tugas ini menjadi penting. Nah itulah titik kesadaran fitrah kita. Gitu. Oleh karena itu semua sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem sosial harus diarahkan kepada kembalinya fitrah manusia ini. Ya, bukan hanya human thinking, human doing, tapi human being. Bagaimana manusia menjadi dirinya sejati. Gitu. Kalau itu sudah selesai ditemukan, maka selesailah semua masalah kemanusiaan dan selesailah semua masalah alam. Gitu. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah tugas manusia seperti ini. Oleh karena itu maka pendidikan, terutama ya, karena Rasulullah SAW itu diutus pertama kali ya, yang ditegakkan oleh Nabi sebelum menemukan peradaban Islam adalah pendidikan. Maka pendidikan yang benar adalah pendidikan yang bisa mentransform semua potensi fitrah manusia, ya, agar manusia menemukan tugas atau perannya di muka bumi. Kalau pendidikan gagal mengantarkan manusia kepada tugas perannya di muka bumi, maka pendidikan itu gagal. Gitu ya, itu gagal. Fitrah itu apa saja? Nanti kita akan bahas perlahan. Ini landscape peradaban. Inilah Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan alam, ciptakan kehidupan, dimensi waktu, ciptakan manusia. Allah juga ciptakan sistem nilai. Gitu. Nah ini harus dididik dalam sistem pendidikan ini. Maka pendidikan harus bisa menginteraksikan antara manusia, fitrah manusia, alam tempat dia tinggal, begitu. Kemudian kehidupan tempat dia hidup, di zaman dia hidup, gitu, yang berbeda-beda setiap zaman. Dan kemudian dipandu oleh sistem nilai, yaitu Kitabullah. Ibnu Taimiyah dalam bukunya mengatakan bahwa yang disebut dengan Kitabullah disebutnya dengan fitrah munazalah. Jadi kalau fitrah yang melekat pada diri manusia disebut fitrah garizah, fitrah yang diturunkan itu disebut dengan fitrah munazalah. Fitrah munazalah. Ini life system ini adalah fitrah munazalah. Al-Quran, As-Sunnah, kitab-kitab Nabi itu fitrah munazalah, fitrah yang diturunkan. Dan fitrah yang ditanamkan dalam diri manusia diinstal pada alam semesta juga termasuk, ini harus relevan dengan fitrah munazalah itu. Kalau nggak relevan maka terjadilah tadi krisis manusia dan krisis alam begitu. Gitu ya. Maka pendidikan seharusnya bisa membawa semua potensi fitrah manusia itu kepada peran-peran peradaban ya, yang relevan dengan fitrah manusia tadi. Kalau sistem pendidikan gagal membawa manusia menjadi human being tadi, manusia sesuai dengan fitrahnya, maka pendidikan akan gagal ya, menciptakan dunia yang lebih damai dan lebih alam yang lebih lestari.
Oke. Nah seperti ini. Jadi kalau disimpulkan seperti ini. Jadi fitrah ini sudah Allah install dalam diri manusia dan kita pindah nilai. Hari ini Jokowi bingung ya, pendidikan karakter itu seperti apa sih? Definisi karakter sampai hari ini belum clear, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam Islam definisi karakter clear. Karakter ada dua ya. Ada karakter yang diinstal dalam diri manusia, karakter bawaan sejak lahir. Ada karakter yang diturunkan, gitu ya, berupa adab atau nilai-nilai dari kitabullah. Keduanya harus ketemu. Oleh karena itu dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, maka tema mendidik dalam Islam itu dua. Ya, yang pertama adalah fitrah, yang kedua adalah adab. Dua inilah yang harus bertemu dalam sebuah konsep pendidikan Islam. Gitu ya, fitrah dan adab. Fitrah ini dilahirkan, adab ini ditanamkan. Fitrah ini sumbernya dari getar-getar nurani manusia, gitu ya, sudah diinstal. Sedangkan adab ini dari nilai-nilai yang yang diturunkan berupa wahyu, begitu. Gitu. Dua inilah tema besar dalam pendidikan Islam. Gitu. Adab itu kalau di Al-Quran itu di surat ini, surat Anfusikum wa Narom, ya, surat At-Tahrim ayat 66 ayat 6 gitu. Ini jelas-jelas ditafsirkan di tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ku anfusikum wa narom adalah adibuhum wa alimuhum. Hendaklah Bapak Ibu sekalian mendidik anaknya dan mengilminya. Adibuhum wa alimuhum. Kewajibannya ditempelkan kepada orang tua. Begitu pula fitrah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan qul manunyul adal fitrah fa'abawuhu, orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Tapi nggak disebut ayusalimanihi begitu. Kenapa? Karena begitu lahir seorang manusia sudah muslim. Maka kalau dia masuk Islam disebut welcome back to Islam gitu ya. Karena dia sudah dulunya waktu lahir sudah Islam. Maka semua ulama sepakat semua anak yang diwafatkan Allah sebelum akil balik dia fil jannah gitu kan, dia di surga. Ya, karena lahir dalam keadaan fitrah. Dan nggak ada islamisasi fitrah, nggak ada. Karena begitu lahir dia sudah fitrah, ya, fitrahnya sudah Islam. Begitu ya. Jadi dua tema yang besar inilah yang sebenarnya menjadi inti dari pendidikan. Gitu. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, sistem persekolahan kita sama sekali menolak fitrah satu, gitu ya. Yang kedua, tidak terlalu peduli dengan adab. Ya, tahun 1977 dunia Islam pernah membuat konferensi pendidikan Islam di Mekah tahun 1977. Disimpulkan di dalam konferensi itu bahwa kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh alamnya yang kurang bagus gitu ya, atau ekonominya atau oleh sosialnya, bukan. Kemunduran umat Islam adalah karena the loss of adab, hilangnya adab dalam diri umat Islam, gitu ya. Di antara rekomendasinya adalah, gitu ya, penyebab daripada loss of adab adalah ayah bunda meninggalkan pos pendidikannya di rumah, gitu ya. Kita menyangka kalau anak kita sudah tersekolahkan maka sudah selesailah pendidikan. Kalau anak kita sudah disekolahkan maka selesailah pendidikan, gitu. Padahal kita tahu semua well school tadi belum tentu well educated, gitu. Orang yang tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Sistem persekolahan nasional maupun sistem persekolahan modern hanya melahirkan dua hal tadi, human thinking sama human doing, tapi sama sekali tidak melahirkan human being, gitu ya. Orang yang tumbuh sesuai dengan fitrahnya, begitu. Nanti kita lihat fitrah itu apa, gitu ya. Secara umum fitrah disebut dengan potensi kalau dalam konsep, gitu. Jadi dua tema inilah, tema adab dan tema fitrah ini yang harus menjadi concern dalam pendidikan Islam. Jadi kalau fitrah ditumbuhkan, kalau adab ditanamkan. Bapak Ibu sekalian, fitrah dan adab ini dua hal yang sinkron, ya. Bahkan ada mengatakan bahwa fitrah adalah kesiapan menerima Islam. Fitrah adalah kesiapan atau disposisi, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disposition, ya, disposisi orang untuk menerima kesiapan beragama atau berislam, gitu. Maka dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang fitrahnya tumbuh hebat, sempurna, gitu ya. Maka begitu usia 40 tahun datang wahyu, maka langsung acceptable, gitu. Ya, tidak ada penolakan, langsung terima. Karena apa? Fitrah yang tumbuh itu relevan dengan wahyu. Maka fitrah adalah kesiapan orang untuk menerima wahyu, untuk menerima Islam. Ada seorang profesor namanya Profesor LDC, ya. Beliau riset, dia sendiri seorang Katolik, ya. Dia riset katanya kalau seorang anak lahir dibiarkan di sebuah pulau, nggak usah diapa-apain, dibiarkan di sebuah pulau, pasti gedenya beragama, gitu. Nggak usah diapa-apain. Karena memang secara fitrah nanti akal logikanya akan merujuk kepada Tuhan, gitu. Oke, nah ini saya coba gali fitrah dari pandangan para ulama, gitu. Dari para tafsir. Jadi saya pengen tahu betul, ya, sejak 15 tahun saya meneliti tentang pendidikan, ternyata intinya ini dong. Intinya hanya ini. Saya gali dari Ibnu Katsir, dari macam-macam tafsir, ya, Al-Qurtubi dan seterusnya. Dia pendapat ulama tentang fitrah dari Said Qutb, ulama kontemporer.
dan seterusnya gitu ya, termasuk dari tafsirnya Hamka dari Ibnu Taimiyah gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah tadi yang mengatakan bahwa fitrah itu ada dua, ada fitrah gariza dan fitrah munazalah. Al-Quran dan Sunnah sebut fitrah munazalah yang diturunkan adab gitu ya, sementara fitrah gariza adalah fitrah yang diinstal dalam diri manusia. Yang paling lengkap adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa fitrah itu aspeknya adalah pertama beriman kepada Allah, yang kedua kemampuan untuk kesediaan untuk menerima kebaikan gitu ya dari keturunan, ini terkait dengan bakat, fitrah bakat saya menyebutnya. Yang ketiga terkait dengan rasa ingin tahu yang kuat, fitrah belajar dan bernalar gitu ya. Nanti setiap anak kita saksikan bahwa mereka adalah para pembelajar yang tangguh. Dorongan biologis ini fitrah seksualitas dan kekuatan-kekuatan lainnya. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, dari pendapat para ulama ini kemudian saya coba menstrukturkan sebuah konsep pendidikan berbasis fitrah. Setidaknya ada 8 aspek fitrah ini yang harus kita didik untuk anak-anak kita. Perbedaannya apa antara mendidik fitrah dengan mengajar di sekolah gitu ya? Kalau mengajar di sekolah itu temanya tentang skill dan knowledge. Kalau fitrah bukan bicara skill dan knowledge. Fitrah bicara bagaimana menggairahkan konsep-konsep yang sudah Allah install dalam diri manusia. Saya akan bahas satu-satu. Fitrah keimanan misalnya. Fitrah keimanan ini setiap manusia sudah beriman sejak lahir ya. Maka sejak alam rahim kita semua pernah bersaksi kepada Allah. Alastu birabbikum, bukan kafir roku kata Allah di alam rahim ibu kita, lalu kita mengatakan qalu bala syahidna, betul ya Allah kami bersaksi. Oleh karena itu semua ulama mengatakan bahwa manusia sudah bersyahadah rububiyah ketika di alam rahim ibunya. Sudah jadi muslim, sudah bersyahadah, sudah beriman bahkan begitu di alam rahim ibunya. Oleh karena itu nanti mendidik fitrah keimanan ini berbeda dengan mengajarkan rukun iman misalnya gitu ya. Fitrah keimanan ini sudah diinstal dari dalam, tinggal dibangkitkan saja. Ya, hari ini kita banyak temukan ya orang tua merasa heran gitu ya. Pak, anak saya dari kecil sudah saya biasakan sholat, sudah menghafal Quran dari kecil. Kenapa sudah besar dia meninggalkan sholat? Lalu hafalannya rontok begitu ya. Itu kenapa? Karena apa? Antara keilmuan Islamnya tidak dibarengi dengan tumbuhnya fitrah yang baik. Fitrah itu adalah girah, ya, gairah, antusias kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Itu yang kadang-kadang kita luputkan. Kita luput dalam pendidikan anak-anak kita. Kita lebih senang dengan jumlah apa yang nampak gitu ya. Berapa hafalannya anak kamu gitu ya? Berapa matematikanya anak kamu begitu. Kita selalu mengukur dari hal-hal yang terlihat, bukan hal-hal yang tidak terlihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala meminta kita beriman pada yang gaib, bukan beriman pada yang nampak gitu ya. Oleh karena itu kemudian tertinggal fitrah keimanan ini. Ya, saya bertemu dengan seorang ustadz, mungkin kenal ya, Dr. Adian Husaini. Beliau adalah kepala program doktoral studi di UIK Bogor ya, tarbiyah Islamnya. Beliau mengatakan dengan gemes begitu ya, anak saya itu katanya kalau pulang dari pondok dia libur syariah gitu. Kalau libur syariah, kalau pas di pondok sholatnya tepat waktu, murojaahnya bagus begitu ya, tapi begitu libur syariah. Ternyata apa? Ilmu keislaman yang didapat tidak berimbang dengan fitrah keimanan yang ditumbuhkan dari dalam. Tadi ya, keimanannya harus tumbuh sehingga nanti ketemu dengan syariah gitu. Makanya ayah bunda, bapak ibu sekalian, kalau syariah ingin ditanamkan dalam diri anak kita, tumbuhkan dulu fitrahnya dengan baik. Tumbuhkan dulu gairah cintanya dengan baik gitu. Banyak kita tergesa-gesa gitu ya, tergesa-gesa, masih kecil sudah 3 tahun sudah dipaksa sholat tepat waktu gitu ya. Padahal dalam Islam sholat itu usia berapa tahun? Perintahkan anak sholat usia berapa? 7 tahun gitu kan, bukan sejak dini kan, 7 tahun gitu. Kalau gitu nggak diajarin sholat tuh sejak kecil, diajarkan, tapi di bawah 7 tahun bukan tertib waktu, bukan tertib bacaan, bukan tertib gerakan. Di bawah 7 tahun mendidik sholat adalah mendidik kecintaannya untuk taat kepada Allah. Betapa indahnya Allah, betapa indah surganya, gitu ya, betapa indah Rasulullah begitu di bawah 7 tahun. Sehingga muncul imaji positif yang akan membuat nanti menstrukturkan kejiwaannya. Kita ingat Rasulullah SAW pernah membiarkan cucunya main kuda-kuda di punggungnya kan? Kita ingat mungkin ceritanya. Gitu ya, Rasul membiarkan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma bermain kuda-kuda di punggungnya sampai sholatnya begitu lama betul sehingga ketika Rasulullah bangkit sahabat mengira Rasulullah sudah wafat gitu ya karena lama betul sujudnya. Begitu Rasulullah bangkit salam kemudian bilang pada para sahabat, wahai sahabatku mohon maaf tadi saya sujud lama betul, kenapa? Saya tidak tega memutus kebahagiaan cucuku bermain kuda-kuda di punggungku. Kita Hasan Husain masih di bawah 7 tahun gitu ya, tidak tega. Bapak ibu sekalian tahu, bertahun-tahun setelah itu Husain radhiyallahu anhu digelari dengan gelar As-Sajjad. As-Sajjad adalah pemuda yang cinta sujud. Ya, para ulama mengatakan jangan-jangan peristiwa berkesan bermain kuda-kuda di punggung kakeknya itu membekas hebat di dalam kepalanya dan membuat struktur kejiwaannya dan struktur berpikirnya jadi hebat tentang Islam gitu, tentang Allah dan tentang Rasulullah gitu. Ya. Oleh karena itu
anak-anak yang sejak kecil ya ditumbuhkan gairah cintanya, maka ketika besar dia mudah menerima syariah. Ya, ada seorang psikolog teman saya, Dr. Adriano Ruspi begitu ya. Beliau adalah seorang psikolog dan seorang dai juga. Dewan Pakar Salman ITB mengatakan dalam sebuah puisi sederhana gitu ya. Dulu ketika anak-anak teman saya membanggakan anaknya sudah bisa membaca Quran usia 3 tahun. Gitu ya. Lalu dia, teman saya hanya bisa bercerita tentang indahnya Allah kepada anak-anaknya, indahnya Quran kepada anak-anaknya. Dulu ketika teman-temannya membanggakan anaknya sudah rajin sholat di usia 5 tahun, dia, teman saya, hanya bisa menceritakan tentang indahnya perintah Allah kepada anak-anaknya. Terus dia bilang lagi, dulu ketika teman saya membanggakan anaknya sudah hafal hadis arba'in ketika usia 7 tahun, saya hanya bisa menceritakan tentang betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Hari ini, ketika teman-teman saya mengeluhkan tentang perilaku anaknya, maka saya sekarang begitu terpesona menikmati keindahan Islam dalam diri anak-anak saya. Begitu dalam isinya. Artinya apa? Ini dari pengalaman panjang beliau menceritakan bahwa banyak orang tua hari ini berkeluh kesah, gitu ya. Anaknya hari ini malas sholat, meninggalkan sholat, ya, dengan Al-Quran. Ya dulu waktu kecil rajin baca Quran, hafal Quran, juga udah besar sama Quran jadi biasa saja begitu ya, bahkan tidak tertarik begitu. Karena ini salah satunya adalah fitrah keimanannya tidak ditumbuhkan dengan baik, gairah kecintanya tidak ditumbuhkan dengan baik. Maka para psikolog mengatakan anak-anak yang dicerabut masa anak-anak, kebahagiaan masa anak-anaknya, kita akan temukan orang dewasa yang kekanak-kanakan begitu. Ya, satu hari bahagia ketika anak, dia akan akan selamat satu hari ketika dewasa. Sepenuh hari dia bahagia ketika anak, maka dia akan selamat sepenuh waktunya ketika dia dewasa. Karena masa anak ini adalah masa membangun konsep gitu ya. Kadang-kadang kita pengen tergesa anak ke guru soleh, kemudian kita paksa mereka dengan sesuatu yang sifatnya nampak, bukan yang memberi dampak begitu. Ya harusnya di bawah 7 tahun lebih kepada kecintaan. Rasulullah SAW tentang pentingnya imaji positif pada anak-anak, itu pernah suatu ketika seorang ibu menghadap Rasulullah untuk mendoakan anaknya, gitu ya. Lalu anaknya di pangkuan Nabi dan pipis di pangkuan Nabi SAW. Gitu. Kemudian ibu itu dengan malu menarik keras anaknya. Lalu Rasulullah bangkit dan marah, gitu kata Rasulullah, wahai ibu, ya pipis ini kan bisa dibersihkan, tapi perbuatan ibu menarik anak dengan keras akan diingat sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi paling penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk memahami fitrah perkembangan anak ini. Jangan sampai kita tergesa-gesa gitu ya, tergesa-gesa ingin anak jadi soleh, kemudian salah langkah, ya malah jadi. Apalagi sekarang gitu banyak orang suami istri bekerja, kemudian anak dititipkan di PAUD misalnya, dititipkan di sekolah begitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti tadi anaknya mungkin dapat pengajaran tapi tidak mendapatkan pendidikan, gitu. Karena berbeda antara pengajaran dengan pendidikan. Gitu ya. Seorang ibu pernah curhat sama saya gitu. Saat anak saya usia 11 tahun masih malas sholat, laki perempuan bu, perempuan. Emang nggak dididik sholat? Oh dididik saat waktu usia 3 tahun bahkan dibeliin mukena. Pertanyaannya adalah waktu nggak dibeliin mukena, ketika itu ibu gimana sama anak itu? Oh kalau nggak sholat saya cubit, saya centil, gitu ya. Nah ibu membuat anak ibu membenci sholat sepanjang hidupnya, begitu. Karena imaji positif ini sangat penting di bawah usia 7 tahun. Ini fitrah keimanan begitu. Ini kemudian nanti ada tahapan mendidiknya di usia 7 tahun, usia 7 sampai 10, 11 ke atas dan seterusnya. Ini fitrah bakat dan seterusnya. Ini adalah fitrah-fitrah yang hari ini tidak ditumbuhkan di rumah. Fitrah bakat misalnya, kita sering membenturkan sifat unik anak dengan adab, dengan akhlak gitu ya. Kalau anak suka berkomunikasi kita sebut cerewet, gitu kan? Kalau anak suka keras kepala kita sebut apa? Anak suka mimpi kita sebut keras kepala. Kalau anak yang pendiam gitu ya, kita sebut pemalu misalnya gitu. Padahal setiap anak itu sudah Allah berikan tugas-tugasnya, nanti peran-peran peradabannya dari sifat-sifat uniknya ketika kecil. Ini fitrah bakat ya, sebelah sini. Ini mungkin nggak bisa kita bahas semua, tapi setiap fitrah ini nanti saya sudah bagikan gitu ya. Setiap fitrah ini adalah harus ditumbuhkan sesuai dengan tahapannya. Nah ini kalau fitrah itu tumbuh dengan baik, maka nanti kelak ya dia akan menjadi adab dan menjadi peran. Itu menjadi peran, dan kemudian dia akan menjadi tauhidullah di akhir hidupnya. Maka tadi orang-orang yang ketemu titik kesadaran fitrahnya itu nanti akan ketemu peran-perannya. Peran di rumah sebagai ibu yang baik, ya, peran di masyarakat dalam bidang yang baik dan seterusnya. Ya, problem HRD hari ini susah menemukan karyawan yang sesuai bakatnya dengan posisinya. Itu jadi masalah sampai hari ini. Begitu ya.
Kalau fitrahnya tumbuh dengan baik, fitrah bakat tumbuh dengan baik, maka akan mudah menemukan perannya di perusahaan, perannya di masyarakat dan seterusnya. Maka tidak akan terjadi krisis begitu. Termasuk di rumah gitu. Hari ini banyak ayah bunda meninggalkan pendidikan rumah anak-anaknya. Kenapa? Karena fitrah seksualitasnya nggak tumbuh, gitu ya, nggak tumbuh dengan baik. Kalau semua fitrah ini tumbuh dengan baik, dia akan jadi peran-peran peradaban yang terbaik dan dia akan menemukan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tahapannya. 0 sampai 6 tahun adalah fitrah penguatan konsep gitu, penguatan konsep fitrah. 7 sampai 10 konsep jadi potensi. Nanti 11 sampai 14 menguatkan potensi jadi eksistensi. 15 ke atas dalam Islam ini sudah akil balik. Ini ada bahasan tersendiri. Jadi kita wajib didik anak kita hanya sampai 15 tahun karena semua ulama sepakat bahwa akil balik itu 15 tahun. Ketika 15 tahun semua anak lelaki tidak wajib, terutama laki-laki ya, tidak wajib lagi dinafkahi. Kalau kita masih punya anak laki-laki 15 tahun masih dinafkahi, dibayarin kuliah begitu ya, itu berarti dia sebenarnya sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Ya, para ulama mengatakan bahwa anak-anak yang masih dinafkahi setelah 15 tahun ke atas sebenarnya bukan nafkah, namanya sedekah. Karena statusnya fakir miskin. Ada punya anak remaja 15 tahun di rumah masih dibayarin, nah itu tidak wajib lagi sebenarnya dibayarin. Kalau masih dibayarin namanya sedekah. Karena statusnya fakir miskin begitu. Dalam Islam luar biasa, 15 tahun batasannya. Jadi kita didik anak sampai 15 tahun bukan menghantarkan mereka jadi remaja, tapi menghantarkan mereka kepada peran-peran peradaban terbaiknya. Asal fitrahnya tumbuh dengan baik sesuai dengan tahapannya. Kalau tahapan ini ditempuh, maka semua aspek fitrah ini akan tumbuh menjadi peran. Dan peran itu akan luar biasa hebat. Gitu ya, hari ini kita krisis pemuda, krisis pemimpin, krisis generasi kita mengalami krisis yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak kita terlambat dewasa. Hari ini kedewasaan itu sampai usia 25 tahun baru dewasa. Gitu ya, baru dewasa. Kita boleh tes di ruangan ini ya. Yang waktu kuliah dibayarin angkat tangan boleh. Semuanya ya. Kita bicara kebangkitan Islam, tapi kalau kuliah masih dibayarin 15 tahun ke atas masih jauh kelihatannya. Gitu ya. Belum lagi nanti fitrah-fitrah lainnya luar biasa banyak yang hilang begitu. Yang waktu kuliah salah jurusan boleh angkat tangan. Itu fitrah bakat. Belum lagi fitrah belajar. Siapa yang membenci belajar angkat tangan? Ada yang S1? Ada yang S2 ada? Siapa yang skripsi dan tesisnya adalah karya satu-satunya sepanjang hidupnya dan terakhir kalinya, kecuali dosen ya, gitu. Banyak di antara kita sebenarnya sekolah cuman illusion gitu ya, selalu sibuk sarjana kemudian ditumpuk di gudang gitu. Lalu kita bekerja sesuai tidak relevan dengan apa yang kita pelajari, tidak relevan apa yang dalam diri kita. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, kembalilah ke fitrah kita agar kita nanti bisa mendidik anak kita ke fitrahnya. Paling tidak jangan mengulangi kesalahan kita, gitu ya. Kalau kita salah karir cepat-cepat berhenti lah gitu ya. Karena nanti umurnya pendek soalnya gitu. Tidak akan bahagia. Kembalilah ke fitrah maka nanti akan bahagia. Maka orang ketika 1 Syawal disebut Happy Eid Mubarak gitu ya. Berbahagialah ketika 1 Syawal Idul Fitri karena apa? Dia kembali ke fitrah. Karena orang yang kembali ke fitrah dia akan itminan, akan mengalami rasa tenang luar biasa. Itulah yang disebut malam 1000 bulan gitu. Malam 1000 bulan itu 84 tahun kan? Setara dengan umur maksimum manusia. Demikian Bapak sekalian bisa sampaikan tentang konsep fitrah gitu ya, dengan waktu yang sedikit mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang fitrah walaupun sebentar gitu ya. Jadi konsep besarnya adalah bagaimana kita menemukan titik fitrah kita. Lalu kita hidup yang relevan dengan fitrah kita kepada peran-peran peradaban kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pertanyaan boleh. Silakan Pak. Bagaimana kalau serasanya dipikir-pikir fitrah kita adalah sesuatu dan kondisi kita sekarang agak bertolak belakang atau berlainan dengan apa kita memang tapi secara kalau dipegang karir sekarang di yang sekarang ini itu mending melanjutkan atau mencoba untuk riset? Saya nggak nyuruh riset ya gitu, nggak nyuruh riset nanti pada keluar semua soalnya. Jadi gini, manusia itu diciptakan dengan tugas tadi ya, pasti ada tugas spesifiknya, nggak mungkin nggak ada tugas spesifik. Dan tugas spesifik itu nanti ada tempatnya. Kalau di rumah jadi ayah dan ibu sejati, kalau di kantor kepada peran profesional sejati gitu. Nah ciri khas dia tugas kita adalah pertama dilakukan dengan mudah, dilakukan dengan keren, yang ketiga bahagia gitu, enjoy, yang keempat hasilnya banyak. Orang-orang yang bekerja tidak pada panggilannya, tidak pada passionnya gitu, itu udah pasti tidak perform. Tanya orang HRD deh, sudah pasti nggak perform gitu, sudah pasti nggak perform, begitu.
untuk ke bakat ya, kasus bakat ya. Berarti kalau di karir kan bakat nih, kaitan dengan fitrah bakat. Nah, Bapak menjalankan pekerjaannya dengan bahagia nggak gitu? Karena gini, yang namanya panggilan hidup itu makin diulang makin bahagia, makin dikasih beban makin happy gitu. Nggak perlu reward, nggak perlu punishment gitu. Kan itu buat binatang kan. Stick and carrot itu sebenarnya buat binatang. Gitu. Buat manusia enggak. Buat manusia kalau dia memang panggilan hatinya, dia bisa memati untuk itu begitu. Itu panggilan hidup namanya. Dan nggak kenal pensiun. Disuruh pensiun nggak mau dia. Gitu. Karena itu panggilan hidupnya. Kan yang namanya pensiun dalam Islam adalah ketika diwafatkan Allah untuk pensiun. Oleh itu kenapa banyak bapak-bapak yang umurnya pendek ketika pensiun? Kenapa? Karena menyangka bahwa dia sudah bebas tugas. Wah, selesai tugas saya nggak berguna lagi, maka nggak lama tuh 55, 56 biasanya 60 selesai gitu. Kenapa? Dia merasa sudah bebas tugas gitu. Padahal yang namanya tugas dalam Islam adalah sampai dia wafat. Maka temukanlah tugas kita. Ya, tugas kita sejati seperti apa? Karena makin sesuai dengan panggilan hidup, makin bahagia menjalani. Bahagia itu dalam Islam disebut itminan, Pak, definisinya. Itminan itu adalah arti dari bahagia kan. Tenang. Orang kalau sudah tenang, nyaman, bukan nyaman ilusi ya, nyaman benar-benar tenang gitu, damai begitu. Itu adalah panggilan hidup. Biasanya sih 2 tahun, Pak. Bapak saya dulu pensiun dari Bank Indonesia. Bapak saya Bank Indonesia, pensiunnya 2 miliar, nggak sampai 2 tahun selesai. Gitu. Uangnya habis. Karena ternak udang gagal, ternak ini gagal, ternak ini. Padahal dibina di kantor, di training wirausaha segala macam ya. Bimbingan pensiun ada kan ya, biasa kalau di perusahaan minyak juga ada biasanya bimbingan pensiun, tetap aja nggak bisa. Akhirnya sekarang jadi tukang pijat bapak saya. Gitu. Ya itu dia akunting di Bank Indonesia dan pernah jadi kepala cabang. Ternyata memang passionnya tuh di pijat sebenarnya. Lucu ya gitu. Sukses sekarang jadi tukang pijat, tapi telat gitu udah 60 gitu. Karena dia dulu salah kuliah kan, salah kuliah, kemudian salah bekerja gitu, kemudian nyaman dengan gaji. Dia nyaman dengan gaji, lupa menemukan passionnya. Gitu. Padahal sekarang jangan kira tukang pijat aja Pak, kalau memang itu jadi profesional ya, itu luar biasa, jangan khawatir. Orang yang menjalani panggilan hidupnya itu nggak pernah kurang rezeki dia. Gitu ya. Ada seorang ibu bertanya, Pak, anak saya itu dari kecil suka beres-beres Pak, suka nyapu-nyapu. Saya khawatir gede jadi cleaning service. Gitu. Jangan khawatir Bu, kalau jadi cleaning service di Indonesia kaya Bu, gitu kan. Perusahaan nomor 3 di Norwegia itu perusahaan cleaning service nomor 3 terkaya. Perusahaan nomor 5 terkaya di Cina itu perusahaan sampah. Karena yang diurus sampah se-Cina kaya dia. Gitu. Jadi jangan khawatir, tukang sampah aja bisa kaya kalau itu panggilan hidup. Ada pensiunan Telkom pensiun gitu ya, di direktur keuangan. Begitu pensiun rencana mau bikin bengkel gitu ya. Ternyata nggak ragu-ragu, padahal keuangan nggak berniat bikin konsultan keuangan. Akhirnya dia bikin, kalau katanya sih ngurusin jenazah gitu. Begitu dia ketemu psikolog, katanya, apa sih yang menarik dari hidup Bapak? Saya tuh sering dipuji bukan karena keuangan gitu, bukan karena profesi saya dipuji kalau ngurus jenazah bagus banget katanya gitu. Jadi tetangga muji kalau bersih jenazahnya gitu. Akhirnya jadi bikin perusahaan jenazah. Nah sekarang ambulannya udah 500-an gitu ya. Jadi ngurus jenazahnya jadi bisnis begitu. Kalau itu panggilan ya, karena rezeki itu kan ngikutin. Makanya si co-foundernya Apple, si Guy Kawasaki mengatakan jangan cari uang tapi cari makna. Kalau kamu cari makna nanti uang datang, makna datang. Kalau almarhum IPB itu Profesor Andi Hakim Nasution mengatakan jangan cari ketenaran tapi cari kebenaran. Kalau kamu cari kebenaran nanti kebenaran dan ketenaran datang. Makna, kebenaran, tugas hidup, itu adalah panggilan hidup kita dan itu fitrah. Itu fitrah. Maka temukan fitrah kita. Fitrah kita sebagai ayah, fitrah kita sebagai profesional, fitrah kita sebagai dai gitu ya. Karena fitrah iman tadi ujungnya harus kepada menyuruh agama. Gitu. Kalau orang imannya tumbuh tapi tidak berujung kepada dai-an ilallah, dia gagal fitrah imannya. Cuma kumpul di kepala aja ilmu agamanya, tidak menyeru kepada tauhid, dan fitrah imannya tidak puncak gitu, tidak sampai puncaknya. Ya kalau dia lahir sebagai laki perempuan, sebagai laki-laki lahir ya, cuma jadi laki-laki doang nggak jadi apa-apa, gagal dia fitrah seksualitasnya. Dia harus jadi ayah sejati, berhasil ya jadi fitrah seksualitasnya. Jadi fitrah ini kemudian potensi-potensi yang kalau ditumbuhkan, dia akan menjadi peran-peran istimewa di masa depan, dan itu akan kalau dia akomplis, maka dia bisa mengatakan anak Abdullah, anak Khalifatullah. Kalau itu nggak akomplis, dia nggak bisa mengatakan anak Abdullah. Gitu ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita sesuai dengan maksud penciptaan kalau kita tidak punya tugas yang relevan dengan maksud penciptaan. Kurang lebih itu Pak. Ada menjalankan 2 tahun 2 tahun persiapan kalau memang pekerjaan tidak relevan dengan kita gitu ya, atau pindah bagian yang mencari yang relevan gitu. Oke.
Cukup? Ya Pak. Tadi tahapan pendidikan anak kan ada 4 tahap ya. Nah, Ini kalau sekarang sudah terlanjur, diulang prosesnya Pak. Kayak gini, diulang prosesnya. oh bisa? Bisa, ini kan sebenarnya gini, kayak secara fitrah fisik ya, fitrah fisik misalnya kalau ada anak yang dari duduk langsung berdiri, itu biasanya, itu fitrah fisik ya, bisa damage otaknya Pak. Nanti jadi spek delay, barangkali ada kasus ya, pernah kita tahu, anak yang nggak sempat merondang, dari duduk langsung berdiri ada tuh, itu ngalami damage bisa, nanti spek delay, lambat bicara. Itu terapinya diulang prosesnya, dia main kucing-kucingan gitu, ulang rondangnya diulang gitu. Sama untuk fitrah lain juga sama. Kalau dia terlewat, dia diulang prosesnya. Misalnya gini, usia 11 tahun masih malas sholat. Berarti diulang prosesnya Pak. Berarti dia ada masalah bukan di syariahnya, dia ada masalah di akidahnya di sini kan. Dia cinta sama Allahnya kurang ya, nggak tumbuh dengan baik. Giroh Islamnya nggak tumbuh dengan baik. Sehingga makin disuruh sholat makin lari Pak. Nah, maka diulang prosesnya Pak. Nah gitu. Nah untuk fitrah keimanan itu proses metodenya 2. Satu adalah keteladanan dan suasana kesalihan. Kalau masih kecil di rumah, kalau sudah besar di lingkungan. Jadi anak-anak 11 tahun, 9 tahun yang masih malas sholat, diinapkan di rumah orang soleh, itu sunnah Nabi. Homestay kan di rumah orang soleh, jangan di boarding ya, di homestay. Kalau di boarding nanti seksualitasnya hilang nanti, karena banyak kasus anak-anak yang di boarding ketika masih di bawah akil balik, nanti kehilangan seksualitasnya gitu. Jadi di homestay kan seminggu di orang soleh atau di komunitas soleh, nanti terasa dia ininya perubahannya. Begitu. Jadi lebih intens, dikasih keteladanan di sekitarnya yang lebih baru ya, lebih fresh, lebih berkesan gitu. Syukur-syukur dikasih, kalau dalam bahasa saya dikasih murobi sama maestro gitu. Dikasih murobi untuk fitrah imannya, dikasih maestro untuk fitrah bakatnya. Syukur-syukur murobinya maestronya gitu. Misalnya gini, dia senangnya robot ya, cari ustadz yang suka robot gitu. Gitu. Nanti tumbuh bagus tuh. Susah sih cari ustadz yang suka robot gitu ya. Bisa aja. Barangkali sekarang banyak juga gitu, sekarang mungkin banyak. Jadi cari murobi. Jadi anak-anak mulai 10 tahun itu sebaiknya dikasih murobi dan maestro. Murobi untuk fitrah imannya, maestro untuk fitrah bakatnya, pendamping. Sepanjang hidup kita butuh 2 orang itu Pak. Kalau untuk kita mungkin pembimbing bisnis tadi ya, Bapak yang mau resign, cari pembimbing bisnis dulu Pak. Cari murobi bisnis gitu ya. Cari maestro untuk bisnis. Jadi begitu kita keluar kita sudah siap gitu. Dan cocok gitu ya. Begitu. Jadi proses diulang. Jadi konsepsi, itu kan dikonsepsi Pak. Nanti kemudian potensi. Nah, Bapak yang hari ini belum tahu bakatnya apa, diulang prosesnya. Ingat-ingat waktu kecil sifat uniknya apa? Ini sifat unik. Sifat uniknya apa waktu kecil? Suka apa waktu kecil? Paling nggak 5 atau 6 atau 7. Suka main, itu kan umum. Suka apa? Suka mimpin, suka ngomong, suka curigaan. Ada tuh. Anak yang suka curigaan udah gedenya apa? Bareskrim, lawyer gitu ya. Itu profesi suuzon semua itu. Ada orang dilahirkan harus begitu. Gitu. Waspada namanya, waspada. Deliberatif kalau bahasa ininya, bahasa HRD-nya deliberatif. Jadi sifatnya curigaan, waspada. Ya, lawyer, hakim, bareskrim, anggota KPK itu orang-orang suuzon semua. Kalau nggak suuzon nggak kerja dia. Yang harus suuzon gitu. Jangan dituduh ya. Ini nggak berakhlak nih, suuzon gitu. Dia memang harus suuzon. Gitu. Ya, auditor atau suuzon semua. Gitu ya. Kalau nggak suuzon sakit ya. Jangan diharapkan dia tidak suuzon. Jadi begitu Pak, Bapak yang hari ini belum tahu saya apa sih sebenarnya, coba diingat-ingat waktu kecil sifat uniknya apa. Coba tanya ibu gitu ya, tanya orang tua. Oh kamu waktu kecil tuh nak pendiam. Ya kalau pendiam berarti apa? Berarti pemikir ya. Biasa kalau pendiam pemikir, karena kalau pemikir nggak mungkin comel gitu kan. Kapan mikirnya gitu kan. Kalau pemikir pasti pendiam, karena memang sudah sunatulnya begitu. Habibie kecil pendiam, ya kan? Karena dia pemikir. Gitu. Tapi kalau ketika besar pendiamnya tidak relevan lagi. Ya kan? Karena memang dia jadi ketua PPI gitu, jadi presiden. Tapi nggak sejago Bung Karno ngomongnya. Kalau Bung Karno kan dari bayi sudah orasi dia, gitu ya, sudah orasi dari bayi. Jadi coba ingat-ingat sifat unik kita apa? Kalau boleh buka nanti di internet ada yang namanya Gallup ya. Gallup ada 34 tema bakat. Satu orang biasanya 5 sampai 7 sifat kombinasi begitu. Begitu. Di Indonesia, di Jakarta 1.400 guru tidak berbakat jadi guru. 70% tidak berbakat jadi guru. Kalau guru itu sifatnya apa kira-kira? Kalau guru sabar gitu ya,
suka senang lihat orang lain maju, suka belajar, ya, suka berbagi itu guru. Suka harmoni, nggak curigaan itu guru ya. Kalau ada guru pelit, curigaan gitu ya. Senang mengajak orang lain menderita gitu kan. Dia salah karir dia. Isinya debt collector. Itu kan kayak gitu sifat kan, nggak bisa dilatih tuh. Anak kita saya ngeluh nih, ada orang tua ngeluh, Pak anak saya cerewet, Bu, cerewet kan nggak dosa gitu. Ya kan, bawaan lahir kan nggak ada sekolah tinggi cerewet gitu kan. Itu bawaan orang. Cerewet itu kalau didalami jadi apa? Kan itu sang komunikator kan. Maka jangan memberikan nama-nama buruk buat anak ya. Kalau cerewet kasih nama sang komunikator, sang presenter, ya. Orator yang handal misalnya gitu ya. Begitu. Mama Dede kecilnya pasti cerewet. Ya, cuma orang tuanya nggak fokus sama cerewetnya kan, dia fokus sama kemampuan bicaranya kan, akhirnya jadi mubalik gitu ya. Orang cerewet ketawanya aja beda, Mama Dede ketawanya coba, gitu kan. Nggak mungkin kalau kecilnya nggak cerewet, ketawanya udah ketawa orang cerewet ya. Kalau kita kan ketawanya mesem gitu ya. Gitu. Itu udah pasti orang cerewet. Gitu ya. Cengeng misalnya, cengeng itu gedenya apa? Punya masa depan nggak anak cengeng? Apa masa depannya? Sensitif, cengeng, baperan, moody. Ya, dirinya tergantung suasana di luar, kalau di luar mendung ikut mendung gitu. Ada anak begitu. Punya masa depan nggak dia? Punya ya, tadi apa? Pemain sinetron, sastrawan, ya, penulis, gitu kan? Pasti ada. Nggak mungkin Allah ciptakan anak kita tanpa peran istimewa di masa depan. Yakin aja, Pak. Tidak mungkin Allah ciptakan anak kita tanpa peran istimewa di masa depan. Syaratnya adalah kita sabar aja. Jangan buru-buru pengen berbuah, gitu ya. Tadi lihat anak cerewet, sentil mulutnya bawel, sentil, pendiam selamanya. Kalau anak keras kepala, masa depannya apa? Pemimpin kan? Ya, nggak anggota dewan, keras kepala semua tuh kan? Nggak penting bener, pokoknya keras kepala aja. Gitu. Tinggal nanti adabnya, tadi ada fitrah, ada adab. Fitrah ditumbuhkan, adab ditanamkan. Ya. Kalau dia sifatnya leader, kalau adab ditumbuhkan jadi leader yang soleh dia. Kalau enggak jadi diktator. Gitu kan? Maka ada fitrah, ada adab. Nah, adab ini sifatnya cahaya dari luar, fitrahnya cahaya dari dalam. Maka tumbuhkan dulu cahaya dari dalam, supaya nanti ketemu dengan cahaya dari luar. Gitu. Ya, tumbuhkan dulu fitrahnya, jangan tergesa ya. Kadang-kadang kita tergesa, pengen anak cepat-cepat soleh. Maka tadi dibentur-benturkan sifat uniknya dengan akhlak misalnya. Gitu ya, anak keras kepala dibilang bengal, kurang ajar gitu ya. Gitu ya. Ada anak yang kepo nggak? Nggak tau malu ada. Kalau tamu ditemenin, minumnya diminum, makan dihabisin, HP-nya dipinjam gitu kan. Punya masa depan nggak? Apa tuh masa depannya? Public relation, dubes gitu kan. Orangnya guyup kan, cair gitu kan. Itu kan nggak bisa dilatih, Pak. Di training bertahun-tahun nggak akan bisa, itu bawaan orok gitu. Maka jangan disia-siakan gitu. Maka silakan baca di kitab Tuhfatul Maudud karangan Ibnu Qayyim Jauziyah. Jangan menyanyiakan bakat anak. Ya, kalau ada sifatnya ini udah dalamnya aja. Gitu. Termasuk hafiz Quran ya. Hafiz itu dalam konsep fitrah adalah hafiz itu bakat. Menghafal Quran itu akhlak. Kita semua harus menghafal Quran sebisa kita. Tapi menjadi hafiz itu bakat. Nggak setiap orang Allah anugerahkan kemampuan menghafal Quran dengan bagus dan lengkap gitu ya. Nggak semua orang. Menjadi dai, kita semua dai. Tapi menjadi ulama itu bakat. Karena ulama banyak syarat-syarat yang dipenuhi seorang ulama gitu ya. Misalnya hafalannya bagus, mampu mengkontekskan antara ayat gitu ya, antara hadis. Itu kan kemampuan anak-anak Down syndrome nggak mungkin jadi ulama kan. Gitu. IQ-nya 70. 70. Tapi anak-anak Down syndrome di Amerika punya peran nggak? Tetap punya peran. Orang-orang paling ikhlas di muka bumi anak-anak Down syndrome. Paling ikhlas di muka bumi, nggak pernah marah, ya. Gitu. Nggak pernah kesel. Jadi kalau mau pekerjakan pekerjaan yang rutin, pekerjakanlah orang-orang Down syndrome. Karena dia orang paling ikhlas ya, ngurus panti asuhan gitu ya, ngurus orang jompo tuh ikhlas banget dia. Begitu. Jadi setiap anak walaupun Down syndrome, walaupun autis gitu ya, tetap punya peran istimewa di masa depan. Nggak mungkin nggak ada perannya, pasti Allah berikan peran pada dia. Yakin saja. Gitu ya. Keyakinan orang tua yang paling penting itu, menerima anak apa adanya, lalu menumbuhkan sesuai dengan dirinya. Gitu. Syukuri. Maka kenapa Luqman disebut hakim di Quran ya? Luqmanul Hakim karena banyak bersyukur. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah, karena banyak bersyukur. Syukur aja kepada semua yang Allah berikan pada anak-anak kita. Nanti Allah kasih hikmah yang banyak. Hikmah dalam mendidik dia, dalam membersamainya, sehingga mencapai peran-peran terbanyak. Emang perjalanannya nggak mudah, gitu ya. Perjalanannya panjang, tapi yakin saja setiap anak pasti punya peran istimewa di masa depan. Sudah, kalau sifatnya udah ketemu, nanti Bapak tinggal cari aktivitas yang relevan dengan sifatnya. Gitu ya. Cukup? Udah lagi? Kalau malas ini saya mau, kita tahu apa kayaknya saya suka ini gitu. Cuman untuk
mencapainya pada saat tahu oh ini jalannya harus melewati ini males lah gitu. Itu apa? Kalau malas biasanya jadi gini, manusia ada sisi positif, sisi negatif. Biasanya kan kekuatan ada kelemahan yang pendamping ya. Ada pendamping kelemahan. Misalnya gini, anak pemikir pasti pendiam, gitu ya. Anak apa misalnya, anak keras kepala pasti dia suka mimpin gitu ya. Pasti ada kelemahan, ada kekuatannya. Orang-orang yang pemalas biasanya kreatif. Kan lift kapal terbang ditemukan orang-orang pemalas gitu. Katanya Bill Gates kalau ingin menemukan sesuatu yang hebat, digajilah orang-orang cerdas yang pemalas. Gitu. Kalau orang pemalas biasanya cari shortcut. Saya baca buku Hitler kalau milih komandan puncak dipilih yang kreatif tapi pemalas. Karena jadi strategi perangnya jadi bagus gitu, Pak. Jadi dia pilih shortcut kan, pilih cara-cara cepat jadinya gitu. Jadi kalau Bapak misalnya pemalas, mesti didampingi dengan orang lapangan. Jadi Bapak konseptor biasanya. Orang pemalas, kalau kita punya anak yang banyak ide, biasanya pemalas, coba deh. Punya anak yang banyak ide, senang nyusun Lego gitu ya, pindah-pindah antar Lego satu Lego lain. Dia biasanya nggak tuntas, anak-anak kreatif itu nggak tuntas. Biasanya nggak pernah selesai. Maka dia nanti didampingi oleh orang adiknya, biasanya punya sifat berlawanan. Kalau kakaknya kreatif, adiknya biasanya rajin gitu. Bisa begitu. Gitu Pak. Jadi temukan kekuatan. Kalau Bapak nanti malas tapi dipekerjakan di tempat yang harus membutuhkan kerajinan, nanti tambah stres gitu. Bapak harus ditempatkan yang memang jangan banyak bergerak tapi lebih banyak berpikir biasanya, mendesain, mengkonsep. Itu kan pekerjaan orang pemalas tuh. Seringnya diam gitu ya di belakang meja, riset. Itu ciri-ciri pemalas tapi kreatif. Jadi pemalas jangan lihat malasnya, lihat sisi positifnya. Maka dalam konsep fitrah, fokuslah pada cahaya anak kita. Jangan fokus pada sisi gelapnya. Nanti cahayanya akan melebar, akan menerangi semua sisi gelapnya dan menerangi sekitarnya. Gitu konsep dasarnya. Karena gelap hanya ada ketika tidak ada cahaya. Maka kalau kita ingin fokus pada anak-anak kita, fokuslah pada cahayanya bukan pada kegelapannya. Ya, itu bukan hanya pada manusia ya, pada perusahaan juga sama Pak. Kalau kita fokus pada problem, kita nggak akan ketemu solusi. Dulu PT KAI ya tahun 2010 masih ya orang-orang naik kereta di atasnya kan, naik kereta di atasnya. Lalu dia sibuk dengan masalahnya, gitu ya. PT KAI sibuk dengan masalahnya, digaji Polsus kan, untuk mukulin orang supaya turun. Tetap aja naik di atas. Lalu dipasangin kawat di peron gitu ya, tetap aja orang naik ke atas. Padahal alumninya udah pada mati syahid itu. Yang kena terowongan, yang kena billboard, tetap aja orang naik ke atas gitu. Gitu mati sangit bukan mati sangit. Gitu. Terus ketika PT KAI dipimpin Jonan ya, itu kemudian fokus pada fitrahnya. Fitrah KAI apa sih? Cepat, tepat waktu, nyaman gitu ya. Fokus pada fitrahnya PT KAI. Ya kan? Apakah sekarang dia bikin kereta yang nyaman, yang seperti bank ya, WC-nya bersih, tepat waktu, masuk ke kereta tuh nyaman, dingin ya. Orang nggak ada yang lagi naik ke atas. Gitu ya. Ketika kita fokus pada cahayanya, maka kegelapannya tidak akan sirna begitu dengan seketika. Maka itulah konsep dakwah. Fokuslah sama solusinya, sama cahaya, jangan fokus pada problemnya gitu. Gitu. Sama didik anak juga begitu. Jangan sibuk dengan kenakalan anaknya, tapi cari sisi kuatnya di mana. Kemudian kita tumbuhkan kekuatannya itu, nanti tidak relevan lagi kelemahannya. Gitu. Ini konsep fitrah seperti itu, Pak. Jadi lebih banyak berbaik sangka gitu ya, berhusnuzon, karena tidak mungkin Allah ciptakan anak yang tidak punya peran istimewa di masa depan. Dan semua anak yang diwafatkan Allah sebelum akil balik fil jannah kan? Ya kan? Karena semua ulama sepakat anak yang diwafatkan Allah sebelum akil balik 15 tahun dia akan di surga begitu. Karena nggak punya dosa kan? Jadi konsep kita dengan anak begitu cara mendidiknya, tidak tergesa, tidak obsesif, tidak lebay obsesif, tidak lalai pesimis gitu ya, tapi fokus pada cahaya. Oke Pak? Oke, cukup? Nah, ini masih konsep, apa udah ada sistem atau udah ada lembaganya atau? Sudah dipraktekin. Ada sekolah. Jadi sekolahnya sih enggak. Jadi saya dulu tahun 2000 bikin sekolah alam di Ciganjur sama Bang Lendo, Lendo Noko, sama Satanis Mata gitu dan teman-teman bikin sekolah alam. Dan kita coba menggali semua konsep-konsep sirah dari Quran begitu ya. Belum ada namanya, Pak. Nah, belakangan semua pengalaman itu kemudian saya strukturkan jadi bentuk pendidikan berbasis fitrah. Karena dulu bicarakan sekolah yang membebaskan gitu ya. Pertanyaannya apa yang dibebasin gitu kan. Ternyata yang dibebaskan fitrah. Karena fitrah itu benih kan, ketika dibebaskan tumbuhnya dia akan baik jadinya gitu. Bukan liberal ya, tapi liberation, bukan liberalism gitu ya, liberation. Karena begitu, ketika fitrah dibebaskan maka dia tumbuh dengan baik dan nanti syariah mudah gitu masuk gitu.
Ini sudah diterapin Pak. Pembagian umurnya juga dari syariah ya, bukan ngarang, karena kebanyakan di sekolah barat tidak bagi seperti ini umurnya. Ini ngambil dari Quran 0 sampai 2 karena 2 tahun menyusui kan. 3 sampai 6 karena 7 tahun ada perintah sholat. Jadi perintah sholat itu merupakan titik kritis, membedakan antara masa anak dengan masa sudah siap dilatih gitu. Jadi perintah sholat 7 tahun. Kenapa 10 tahun itu kamar dipisah, kalau nggak sholat boleh dipukul. Ya, para ulama mengatakan ini titik kritis persiapan menjelang akil balik. Karena akil balik 15, maka 11 sampai 14 ini masa kritis. Nah kalau kita punya anak umur 11 sampai 14 mulai kelihatan bandelnya nih, ngelawan gitu ya, mulai kelihatan. Karena memang ini masa eksistensi Pak, gitu ya. Nah masalahnya apa? Eksistensinya ini nggak ketemu. Kenapa? Potensinya nggak ketemu. Kenapa potensinya nggak ketemu? Karena konsensinya nggak utuh ketika kecil. Kayak misalnya gini, usia 11 malas sholat. Kenapa malas sholat? Karena potensi dia taatnya nggak dapet gitu. Kenapa potensi taatnya nggak dapet? Karena konsep taatnya dia nggak dapet waktu kecil. Kita lebih banyak konten ya. Oh, kalau anak sudah hafal doa, bahagia kita. Sudah hafal Quran, bahagia. Kita lupa membangkitkan girahnya. Gitu ya. Nah, sudah murojaah belum? Sudah ya. Sudah berapa juz? 2 juz ya, cukup. Checklist. Kita nggak coba tanya. Tadi waktu murojaah kamu bahagia nggak, Nak? Perasaan kamu gimana, Nak? Kamu sukanya murojaah di gunung apa di atas genteng misalnya gitu. Kan tiap anak beda-beda kan? Tiap anak beda-beda dengan ini. Jadi didik itu bicara jiwa, Pak. Bukan bicara tentang konten, bukan bicara tentang, karena bicara jiwa. Sentuhlah jiwanya gitu. Sehingga dia mau bergerak. Jadi sudah dipraktekkan gitu ya. Nah sekarang sejak tahun 2014 saya tobat bikin sekolah gitu. Karena masalahnya bukan di sekolah, ternyata masalahnya di orang tua. Masalahnya bukan di anak, masalah terbesar ada di orang tua. Anak kan nggak ada masalah soalnya kan, fitrahnya masih lurus deh. Yang sering merusak orang tua, fa'abawuhu yuwahidanihi ayunasironi, jelas tuh hadisnya. Bapak ibunya lah yang merubah jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tapi tidak disebut ayusalimanihi, karena begitu lahir sudah Islam dia. Orang tuanya aja yang tadi obsesi dan seterusnya, akhirnya jadi rusak. Anak yang tadi suka bicara akhirnya jadi hilang bicaranya gitu ya, jadi pendiam selamanya atau bicara tapi di luar rumah gitu. Nah, hari ini banyak kasus-kasus terjadi, anak-anak remaja pada kaget gitu. Dulu waktu kecil kan sekolah di sekolah Islam, lingkungan Islam, perumahan Islam, kok gedenya jadi orang kiri gitu. Bingung. Bisa aja karena apa? Fitrah nggak tumbuh. Gitu. Sama kayak ada anak hafal rumus matematika, gitu ya. Kan nggak serta-merta hafal rumus matematika jadi ahli matematika gitu ya. Dan berpikir logis seperti pakar matematika, nggak serta-merta ya. Karena dua hal yang berbeda. Antara yang berangkat dari dalam dengan satu yang dijejalkan dari luar. Gitu. Maka konsep pendidikan fitrah ini adalah menyentuh jiwa. Maka orang anak agar berubah, agar amalnya mau berubah, maka ditumbuhkan niatnya. Inama amalu biniat. Jadi jelas di situ. Amal itu karena niat. Nah niat itu sekarang diteliti dalam di luar negeri disebut dengan intrinsic motivation. Motivasi dari dalam gitu ya. Karena extrinsic motivation itu ternyata nggak ngaruh Pak. Insentif, reward, gaji, bonus, efeknya cuma sebentar. Termasuk training motivasi itu. Efeknya paling seminggu. Boleh ikut SJSku sebelah deh. Efeknya nggak lama ya. Gitu. Iya kan? Orang SDM keluar dana banyak untuk merubah perilaku karyawan dengan training motivasi, nggak banyak berubah. Orang berubah itu dari dalam. Inama amalu biniat. Niat itu intrinsic motivation. Gitu ya. Intrinsic motivation itu akan berubah kalau 3R. Pertama relevan dengan fitrahnya. Kedua ada relasi yang kuat, kecintaan yang kuat mendalam. Ketiga ada relevant relation, satu lagi reason. Ada alasan yang kuat kenapa melakukan itu. Makanya di barat hari ini ilmu psikologi berubah jadi ilmu perilaku kan. Ini bukan ilmu jiwa lagi sekarang. Bagaimana mengatasi anak supaya tidak nakal. Bagaimana mengatasi anak, istilahnya bagaimana mengatasi. Bukan mengapa anak nakal. Kenakalan dalam konsep Islam adalah jeritan hati yang nggak ketemu jalan keluarnya, gitu ya. Bahasa dai begitu kan. Dai itu nggak boleh bilang makunya nakal tuh nggak boleh gitu ya. Ya kan? Lihat KINU tuh di pesantren itu, nggak pernah dia mencela santrinya, yang ada mendoakannya gitu ya. Lalu menemukan kenapa kenakalan. Paling tinggi dia doain udah, gitu. Kenakalan adalah jeritan hati yang nggak ketemu jalan keluarnya atau potensi yang nggak ketemu, belum bertemu buahnya, ya kan? Tadi kan, anak suka ngomong kan belum ada buahnya nih. Ibaratnya kita nanam pohon depan rumah, ini daunnya berserakan, pohon apa ini? Babat semua selesai gitu kan. Sabar aja sampai ketemu buahnya gitu. Sabar aja begitu. Jadi gitu konsepnya. Jadi jiwa. Misalnya gini, ada orang tua bertanya, gimana nyembuhin anak ngompol misalnya? Mau pakai cara fitrah apa cara behavior gitu. Kalau cara behavioristik yang sekarang ilmu perilaku itu, gampang aja pasangin listrik di tempat tidurnya. Begitu ngompol dia kesetrum.
3 kali ngompol sembuh deh. Tapi kan rusak ya, sarafnya rusak, kandung kemihnya rusak. Tapi kalau cara fitrah kan dengan diajak jalan, ngobrol, diskusi, bacain sirah, ya bacain Quran, didoakan, diusap kepalanya, begitu kan? Lama prosesnya tapi permanen jadinya. Gitu. Kita mau pakai cara fitrah, cara alamiah, cara Quran dan Sunnah, atau mau pakai cara-cara Yahudi begitu ya, dengan cara suntik, hajar, sikat, gitu ya, hukum. Gitu. Anak-anak tawuran dibotakin, ditangkap, telanjangin, besok tawuran lagi, ya kan? Karena itu kan dari luar gitu, bukan dari dalam. Gitu. Maka masalah terbesar HRD sebenarnya di perusahaan bagaimana menemukan itu tadi, intrinsic motivation. Salah satunya tantangannya adalah menempatkan karyawan pada posisi yang tepat dengan fitrahnya gitu. Jadi dia udah, gitu ya. Udah kuliah salah jurusan, senangnya apa? Senangnya misalnya di lapangan, ya. Nyata kuliah salah jurusan di akuntansi. Kerja di akuntansi juga, bagian audit lagi gitu. Udah cepat mati tuh. Sakit-sakitan misalnya kan. Gitu. Biar dikasih insentif apa sakit tuh deh. Nanti masalahnya melebar kemana-mana ya. Sampai rumah jadi marah-marah sama istri. Ada ibu-ibu bercerita, gimana ya cara suami saya tuh nggak mau terlibat didik anak pak. Dia pokoknya apa-apa pokoknya didik anak saya aja. Suami saya nggak mau terlibat sama sekali. Ternyata apa? Suami-suami yang tidak mau terlibat dalam didik anaknya, masalahnya 2 hal. Pertama, dia tidak selesai dengan dirinya, dan dia tidak bahagia dengan dirinya. Orang-orang yang tidak cukup dengan dirinya nggak bisa berbagi dia. Gitu, maka saya bilang, Bu, kalau suami ibu kayak begitu, jangan dimusuhin Bu, didoain aja, ditemukan masalahnya di mana. Mungkin waktu kecil dia kekurangan suplai ayah. Nyata benar, ya. Berapa suami yang tidak mau didik anaknya, dulunya ayahnya waktu kecil meninggal misalnya, atau bercerai, jadi nggak punya sosok ayah. Yang kedua, salah karir loh, gitu ya. Jangankan didik anak gitu ya, 1 minggu aja jadi tempat istirahat paling membahagiakan gitu. Gitu. Saya dulu Pak pernah bekerja di BUMN di Pelindo dulu. Hari-hari bahagia saya itu bukan Senin sampai Jumat, tapi Sabtu sama Minggu. Gitu. Nyata 1 minggu itu saya ngajar di MMUI, ngajar di beberapa perguruan tinggi ya, karena saya senangnya ngajar begitu. Jadi hari membahagiakan bukan Senin sampai Jumat. Ya. Walaupun di Pelindo tuh bonusnya sampai 12 kali. Tetap aja nggak bahagia begitu. Nyata bukan itu masalahnya kan, orang harus dari sini panggilannya, intrinsic motivation. Begitu Pak? Ada bukunya atau apa? Ada bukunya. Kalau tadi saya mau bawa buat hadiah masjid ini, tapi ketinggalan. Biar bisa dikoleksi di masjid ini, biar bisa dibaca bapak-bapak. Tapi kalau mau pesan Bu. Bukunya apa namanya? Bukunya Fitrah Base, ini di belakang gitu. Nah ini bukunya. Harganya. Tapi saya di masjid nggak berjualan ya. Ini bukunya, kalau mau pesan boleh, tapi ini online saja. Di dalamnya semua ada skemanya lengkap gitu. Nanti saya kirimin deh buat masjid ya. Kalau ada perpus ini, perpustakaan kecil ya buat biar bisa baca. Saya kirim ke sini lewat posan. Oke. Jadi begitu Pak, mudah-mudahan bisa mengembalikan kesadaran kita atau kembali ke titik itu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.